Jangan lupa subscribe, like, and share. Masih pembahasan poin yang pertama, kata hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal, daripada tanda-tanda orang yang bersandar dengan amal, nuqsanur raja inda wujudiz zalal, kurangnya pengharapan kepada Allah ketika terjadinya kesalahan. Sebagian sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang sebagian lagi untuk menyempurnakan pembahasan ini. Dan ini termasuk sangat penting berjamaah sekalian, karena ini modal beribadah. Ya, jangan sampai kita ibadah syirik kepada Allah. Ya, ternyata ibadah juga syirik. Jadi tak kalah menyekutukan kekuatan kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamidul muridu fi suluki hadhil maqamat ala nafsi wala ala amali wala ala haulihi wa quwwatihi. Ya. Maka seorang murid jangan bersandar ya dalam jalan ini, ya menempuh jalan ini kepada kekuatan dirinya. Ya, saya ulangi, jangan bersandar kepada kekuatan dirinya. Pertama. Yang kedua, jangan bersandar kepada amalnya. Yang ketiga, jangan bersandar kepada kekuatan dirinya. Nah, ini tiga-tiga dibuang. Makanya ilmu tasawuf ini membuang keakuan dalam beramal. Ini sembunyinya itu luar biasa, samar nih, kayak dia tersembunyi. Jadi siapa yang merasa telah beramal, aku telah beribadah, tanpa disadari dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, makanya dibuang keakuan kita. Wala ala haulihi wa quwwatihi, maknanya pahamkan betul makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini buang jauh-jauh ya. Wa innama ya'tamidu 'alal fadli rabbi, sesungguhnya bersandarlah kepada keutamaan dari Tuhan. Oh, ibadah ini dari mana? Ini kalau bukan karunia Allah, kita tidak bisa ibadah. Harus resap pandangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa yang ingin nikmat ibadahnya dari awal, pahamkan ini. Ya, buang keakuan kita. Oh, ini ibadah keutamaan Allah, pertolongan Allah, wa taufiqihi wa hidayatihi. Ini petunjuk dan hidayah Allah. Kalau tidak ada petunjuk dan hidayah Allah, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang begitu banyak. Ya, tujuannya begini, nanti kita akan rasakan buahnya. Buah itu penting. Orang syariat ngejar pahala, orang tarekat cari buah ibadah. Mana yang afdal? Kalau dapat buah ibadah tak capek. Kita menikmati ibadah. Tapi kalau ngejar pahala, boleh jadi dapat pahala, tapi dapat juga capeknya. Ya, kita ingin dapat buahnya itu. Ini semuanya berdasarkan daripada nas, ya, nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tasawuf itu pakai Al-Quran, bukan tak pakai Al-Quran, bahkan lebih hebat dia memahami Al-Quran itu. Tasawuf itu. Ya, kita lihat di sini firman Allah. Ini ayat biasa dipakai orang untuk salat istikharah. Kalau buka kitab I'anatul Talibin, kalau salat istikharah pakai ayat ini. Ya. Cuma dalam kitab ini tak disebutkan ayat dan surahnya ini. Nah, cuma saya bacakan saja. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Apa maknanya? Rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar.
Tuhanmu yang menciptakan apa yang dikehendakinya, wa yakhtar, dan dia yang memilih. Ayo. Jadi ibadah kita ini kita memilih, tapi Allah juga memilih. Maka indah tatkala pilihan kita sama dengan pilihan Allah. Jadilah ibadah yang tidak mengandung syirik. Maka lahumul khiyarah, bagi kalian tidak ada pilihan. Maksudnya apa? Kita punya pilihan, Allah juga punya pilihan. Maka pilihan Allah lah yang terjadi. Nah, tatkala kita beribadah kepada Allah, kita memilih. Tapi juga Allah memilih. Namun hakikatnya ini terjadi adalah pilihan Allah. Ya, ini pilihan Allah. Nah, kita disuruh untuk memahami ini, buang kesyirikan dalam ibadah. Jangan memadukan, jangan menentangkan antara kekuatanmu dengan kekuatan Allah. Kau jatuh dalam kesyirikan. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, apabila Tuhanmu berkehendak, apa yang kau lakukan? Hamna nih. Apabila Tuhanmu berkehendak, apa yang kau lakukan? Artinya kalau kau melakukan suatu ibadah, itulah kehendak Tuhanmu. Ayo, di sini pahami la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah yang menuntut kita untuk ibadah kepadanya. Ini Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian. Makanya Al-Quran ini kok ilmu tasawuf itu resap pandangannya, jauh pandangannya. Ya, tambah lagi ayat. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalafina illa man rahima rabbuk. Apa kata Allah? Kalaulah Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya dia akan jadikan umat ini satu saja, semuanya beriman. Kira sulit tak bagi Allah? Nah, kalau Allah mau semuanya beriman, tidak ada orang kafir. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Itu kehendak siapa? Makanya jangan marah lihat orang kafir. Nah, ya, ini tauhid nih. Nabi itu tidak kasar sama orang kafir, karena dia tahu nanti dia beriman dengan aku, kata Nabi. Nah, Nabi punya target gitu. Makanya waktu di Taif, Nabi dilempar sampai berdarah wajah Nabi, tubuh Nabi. Datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, ini negeri aku hancurkan. Bisa aku hancurkan. Berdaya isyarat, aku hancurkan, kata Jibril. Jangan. Kalaulah dia tak beriman dengan aku mau anak keturunannya pun beriman nanti dengan aku, kata Rasulullah. Nah, Nabi tidak marah sama orang kafir. Tapi perintah perang itu suruh perintah Allah saja, bukan di mazalimi. Tidak perintah Allah perang, tidak. Nah, jadi di sini mau pahami betul. Nah, apalagi orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya beriman ya Muhammad, kata Allah. Tapi semuanya berbeda-beda. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang Tuhannya. Berarti yang dapatkan kasih sayang Allah, inilah kita nih, dipilihnya dulu majlis taklim, dipilihnya kita ibadah. Ini kita mendapat kasih sayang Allah. Cuma kita belajar ini, jangan menyekutukan Allah dengan ibadah kita. Kita sudah dapat kasih sayang Allah, dapat hidayah Allah, pertolongan Allah, maka buang kekuatan kita. Ini semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya? Nah, ini modal beramal nih.
Jadi nanti berzikir, beribadah, bertarekah lama hasilnya kalau tak pahami, ya, lambat ya. Nah, jadi sekarang kita belajar jangan menyekutukan Allah dengan kekuatan kita, maka bersandar kepada Allah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali, ya, salah seorang kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ini sering diangkat ya hadis ini, ya, sampai orang mengkritik Quraisy Shihab tuh, masalah Nabi pun tak masuk surga gitu deh, tak dijamin. Kan ada pembahasan. Nah, ini kita bahas sekarang. Ini masuk kita balik ke bab yang pertama nih, kata hikmah yang pertama. Nah, salah seorang kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah. Sahabat tanya, kata Nabi, wala ana, sekalipun aku, kata Nabi. Ya, ini yang pendapat yang muncul belakangan ini, Nabi tak jadi masuk surga gitu. Ya, walaupun ana, belum selesai nih, illa ayta'ammadani Allahu birahmatih, kecuali orang-orang yang dinaungi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu karena amal ke, karena rahmat Allah. Jadi amal itu apa? Kok kita terus amal lah kita? Nah, ayo. Kan gitu pertanyaannya. Kalau orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal, dosa beramal. Nah, di sinilah kita salah paham. Justru amal itulah naungan rahmat Allah, hidayah Allah, keutamaan Allah. Jadi wajar saja Nabi berkata orang masuk surga bukan karena amal, karena rahmat Allah. Jadi amal itu pun karena rahmat Allah. Makanya Allah adil. Amal itu rahmat Allah, semakin banyak semakin besar rahmat Allah, semakin membedakan nanti kedudukan kita di hari kiamat. Jadi amal ini beda lah kedudukannya. Orang bersedekah 1.000 rupiah dengan 1 juta, beda nanti di sana. Kok sama-sama ikhlas? Ya kan? Nah, tapi 1.000 rupiah kalau ikhlas mengalahkan 1 juta kalau tidak. Nah, ini saya bandingkan sama aja. Kalau sama-sama ikhlas, tentulah 1 juta beda tempatnya dengan 1.000. Salat juga begitu. Orang hanya 5 waktu saja. Dengan orang 5 waktu tambah sunnah, qabliyah, ba'diyah, istikharah, tahajud, beda tempatnya nanti di sana. Kalau disamakan tempatnya tak adil lah Allah. Ya kan, tak adil lah Allah. Nah, tapi kalau sama-sama ikhlas, jadi yang banyak lebih kedudukannya. Nah, jadi jelas sudah kan? Berarti orang masuk surga bukan karena amal, karena rahmat Allah. Tapi ingat, amal itu adalah hakikatnya rahmat Allah, hidayah Allah. Semakin banyaklah hidayah dan rahmat Allah, maka di akhirat nanti beda kedudukannya. Tidak ada orang yang paling kuat ibadah, yang tertinggi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana lawan Nabi? Semua lengkap Nabi. Kalau kita ini maaf, ada orang yang salatnya banyak, tapi yang lainnya sedang-sedang saja. Salatnya banyak, tapi ada orang yang sedekahnya banyak, tapi salatnya pun sedang-sedang saja. Nah, semuanya hebat, payah Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang jago baca Al-Quran, tapi yang lain sedang saja. Mau semuanya tak bisa. Yang bisa hebat semuanya hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu semuanya hebat. Salat mana lawan Nabi? Sampai berkah lagi. Sedekah mana lawan Nabi? Harta tak sempat nginap di rumah Nabi. Tak sempat nginap. Dapat pagi sore habis. Disedekahkan, bukan dimakan.
Nah, jihad Nabi paling depan. Nabi kan jenderal di depan. Dulu jenderal di depan. Sekarang prajurit di depan. Jenderal di belakang, di kemah lagi. Makan minum dapat berita. Gimana pertempuran? Sekian gugur. Oh, kata saya makan. Teruskan perjuangan itu. Orang sekarang itu jenderal. Nah, kalau dulu jenderal depan. Mana lawan Nabi hebatnya kalau jihad. Apapun amal tak bisa lawan Nabi. Udahlah, ngaku lah gitu dah. Jadi kalau ada orang sekarang masih ngomong ikut Nabi bohong lah. Ya. Bohong. Ikut Nabi. Yang mana kau ikut? Nah. Jadi yang ikut Nabi ini, maaf, yang kita mampu saja. Nah, pakai kalimat itu. Yang sekadar kita mampu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus jujur seperti itu. Nah, jadi terjawab pada hadis Nabi itu. Jadi orang masuk surga bukan karena amal tapi rahmat Allah. Jangan salah paham, amal itu hakikatnya dari Allah datang. Ya. Jadi amal itu menunjukkan tempat di akhirat nanti kita berbeda satu dengan yang lain. Nah, wal i'timadu 'ala nufusi min alamati syaqa wal bu'si. Jadi tanda orang bersandar dengan dirinya itu tanda orang yang celaka dan orang yang sengsara. Menurut ulama tasawuf, siapa yang bersandar dengan kekuatan dirinya, celaka dia, sengsara lah dia, beribadah tak bakal dapat nikmat, tidak akan dapat manisnya iman. Nah, apalagi wal i'timadu 'alal a'mal, siapa yang bersandar dengan amal, min adami tahaqquqi bizawal, dia akan menghadapi perubahan hatinya tak stabil. Tak stabil dia ibadah kalau bersandar dengan amal. Dan siapa yang bersandar dengan karamah, karamah itu kemuliaan, maka itu tandanya orang tidak bersahabat dengan ar-rijal, laki-laki sejati, yaitu para mursyid. Ada orang cari ilmu ini, cari karamah, ada. Macam mana nih? Oh, baca air putih orang sembuh. Apalagi kasyaf bisa memandang hati orang. Ada yang begitu. Kalau itu jadi tujuannya, karena dia tidak bersahabat dengan mursyid. Kalau ketemu mursyid itu akan diredam, dibuang jauh-jauh. Ya, itu bukan tujuan dalam beramal. Nah, kemudian wal-i'timadu 'ala Allah. Ini dia. Siapa yang bersandar kepada Allah, tahaqqaqul ma'rifati billah, baru dia benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandarlah kepada Allah dalam beramal. Ya. Apa tandanya orang yang bersandar ya kepada Allah? Ciri-cirinya apa? Kalau kita beribadah bahkan dalam kehidupan di luar pun kita bersandar kepada Allah, tanda-tandanya apa? La yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil isyan. Tidak akan berkurang pengharapannya kepada Allah apabila terjadi kesalahan. Kalau dia tergelincir dalam kesalahan, harapannya sama Allah tak berkurang. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah sambil memohon, ya Allah, perbaiki keadaanku untuk masa yang akan datang, ya Allah. Harapannya masih besar. Dia tak putus asa. Wala yazidu rajauhu idza sadara minhu ihsan. Dan tak bertambah pengharapannya tetap saja tatkala dia berbuat kebaikan. Oh, dia bisa bersedekah, bisa ibadah banyak, bangga ke dia, bertambah keharapan. Tak, sama saja dia melihat ini datang dari Allah. Kau dapat Bapak Ibu sekalian, begitu berbuat kebaikan lupakanlah, udah, jangan ingat lagi. Kau dapat, kira-kira bisa dah. Kita buat kebaikan hari ini, kita lupakan, jangan ingat lagi. Itu yang terbaik kata ulama. Takutnya kita berbuat baik dengan ingat, malam ingat, besok ingat, seminggu bau hilang.
Mau makan waktu lama baru hilang kebaikannya. Jadi tanda orang bersandar kepada Allah kita tak mandang amal dia. Bisa berbuat baik, ini keutamaan Allah. Dah. Begitu aja. Jadi kalau dapat kita melupakan kebaikan sebagaimana kita melupakan kejahatan. Dua-duanya jangan dipandang. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melompat-lompat jadi masih panjang pembahasan ini. Ya. Nah, kemudian ada nasihat dari seorang guru daripada Ibnu Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Salam bin Mashish ini juga termasuk para aulia, ya. Ini guru-gurunya hebat nih, orang-orang hebat di bawah nih. Abdul Salam Al-Mashish punya murid namanya Abu Hasan Asy-Syadzili, tokoh tarekat Syadziliyah. Abu Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abu Abbas Al-Mursi, dia penerusnya. Abu Abbas Al-Mursi punya murid Syiatullah Sekandari. Nah, ini pengarang kitabnya. Apa kata beliau? Wad-dalalatu 'ala Allah hiya ad-dalalatu 'ala nisyanin nafsi. Ya, petunjuk kepada Allah. Ada orang menggiring engkau kepada Allah, sebenarnya dia menggiring kepada melupakan dirimu sendiri. Kalau kau dibawanya ingat kepada Allah, sebenarnya kau dibawanya melupakan kepada dirimu. Jadi hakikatnya begini, kalau orang ingat kepada Allah, melihat karunia Allah, dia tak lagi memandang dari dirinya. Fa'idha nasita nafsak, apabila kau lupa dengan dirimu, zakarta rabbak, saat itulah sebenarnya kau ingat Tuhan. Tak bisa ingat dua-duanya, ingat diri gak ingat Tuhan, tak ada. Tatkala kau ingat Tuhan, kau lupa dengan dirimu. Tatkala kau lupa dengan dirimu, berarti kau ingat Tuhan. Dasarnya apa? Firman Allah surah Al-Kahfi, wadhkur rabbaka idza nasita, sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu ketika kau lupa dengan dirimu. Dalam nih, kajiannya agak dalam nih, ya. Saya ulangi lagi, sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu ketika kau lupa dengan dirimu. Jadi orang berzikir itu nanti lambat laun dia lupa dengan dirinya, dia akan ingat dengan Allah. Udah begini, nanti ingat semua karunia Allah, ibadah karunia Allah, semua dari Allah. Ini baru mantap pemahaman la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi capek ibadah dari mana datang? Wasababut ta'abu huwa dzikrun nafs. Sebab capek ibadah kau melihat dari dirimu munculnya, itulah maka kita letih ibadah. Baru maghrib ada isya lagi, Allah isya lagi gitu deh. Iya, itu kekuatan diri kita itu. Tapi kalau kita melihat anugerah Allah, hilang semua tuh, tidak muncul, hilang semuanya. Nah, Allah berfirman, ada ayatnya. Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Pernah dengar ayat ini? Juz amma ya kan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu di dalam kesusahan. Apa itu? Orang dalam kecapean, mereka terhijab dari Allah karena memandang amal dari diri dia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita pahami ini. Ya, kita pahami ini. La yamassuhum fiha nasab, tidaklah menimpa kepada mereka kecuali keletihan. Ini orang yang terhijab karena melihat amal dari diri dia. Nah, begitulah Nabi mengajarkan para sahabat. Semuanya sahabat menjadi radhiyallahu anhum, orang yang diridai oleh
Allah. Kenapa begitu? Oh, sahabat melihat amal dia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia reda, Allah pun reda kepadanya. Baik. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, saya singkat saja nih, panjang pembahasannya. Ya. Ada sesuatu yang muskil, yang agak sulit dalam pemahaman orang memahami agama. Makanya kalau tak ada guru sesat gitu. Hati-hati belajar tasawuf. Kalau tak ada guru sesat. Ayat menyatakan, Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang kau lakukan, apa yang kau amalkan. Berarti amal masuk surga. Tadi dengan rahmat Allah, gimana nih? Kalau orang tak ahli memahami agama ini berbahaya. Saya paham kena ulama yang mengupasnya. Nah, masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian lakukan, amal kalian. Ternyata Nabi Muhammad SAW menyatakan, la yadkhul jannata bi'amali. Kau tidak akan masuk surga dengan amal. Oh, ini bertentangan nih. Bertentangan nih ayat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kata ulama menjawab, ya, Alkitab dengan sunnah itu kadang datang dengan syariat dan hakikat. Al-Quran, hadis Nabi kadang berbeda-beda. Kadang makna Al-Quran syariat, makna hadis hakikat. Kadang makna hadis itu syariat, Al-Qurannya hakikat. Dan Al-Quran begitu. Saya buka dalam kitab guru kita itu, apa Hanom itu. Beliau menyatakan Al-Quran dia punya makna zahran wa batnan, secara zahir dan secara batin, syariat dan hakikat. Nah, jadi tatkala kau menemukan seperti ini, kalian masuk surga dengan amal Al-Quran, itu syariat. Tapi Nabi Muhammad bersabda, kalian masuk surga bukan dengan amal, itu makna hakikatnya. Sama dengan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada syariat, ada hakikat. Yang mana syariatnya? Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Syariatnya kita menyembah Allah. Hakikatnya mana? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon. Itu hakikat tuh. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak bisa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Indah sekali ini. Itulah makanya Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Kadang hadis lebih dalam penjelasannya dari Al-Quran. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad SAW? Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau Muhammad adzikra. Adzikra apa? Adzikra bukan majlis taklim Arifin Ilham, bukan? Madu Arifin Ilham itu adzikra juga. Kami turunkan kepada engkau Muhammad adzikra, yaitu Al-Quran. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah. Jadi adzikra itu Al-Quran. Kami menurunkan kepada engkau Muhammad adzikra litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti Al-Quran penjelasan yang paling akurat langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bilang ikut Al-Quran tak pakai hadis, sesat lah kau. Ya, sesat lah tu. Justru Al-Quran itu yang paham tu Nabi. Ya, yang paham tu Nabi. Kalau tak ditemukan perkataan Nabi, baru pakai perkataan sahabat. Tak ditemukan perkataan sahabat, ikut pendapat ahli tafsir. Tapi maaf, berbeda-beda pendapatnya ahli tafsir. Ya. Kami turunkan kepada Muhammad adzikra, agar kau jelaskan kepada manusia. Nabi yang menjelaskan. Wa ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi kesimpulan tadi apa? Al-Quran syariat untuk al-hikmah, sedangkan hadis Nabi tadi hakikat untuk ahlul qudrah, orang yang sudah bersama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita insyaallah. Ya. Baik. Sekali cukup, mudah-mudahan dipahami.